Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP SMP Negeri 1 Legok Bapak Gatot Sutrisno SPDMM, kepada Ibu pemateri hari ini yaitu Bu Lulu Faiko SPD dan Putri Wahyuningsih SPD, dan Bapak Ibu peserta dari berbagi berpraktek baik manajemen kelas yang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu kita awal dengan kompel pada hari ini. Kita harus mengucapkan syukur, alhamdulillah, supaya nanti berjalan lancar dan bermakna untuk kita semuanya, untuk perbaikan mutu sekolah kita. Yang mana lalu terkait dengan kegiatan Adiwiyata, Bapak dan Ibu, monggo jika ada hal yang semuanya agar punya gambaran, punya masukan, punya referensi. Kemudian yang keempat adalah penyampaian materi. Yang pertama Bu Lulu Faiko, yang kedua adalah Putri Wahyuningsih. Saya lihat semuanya ceria pagi hari ini. Mungkin karena ada suasana baru, dengan menjadikannya saya sebagai narasumber. Ini entah dari mana inspirasinya Mbak Gita, saya nggak tahu. Tapi ya, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi tentang manajemen kelas yang inspiratif. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang manajemen kelas, insya Allah semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini semuanya sudah luar biasa. Jadi semuanya sudah pinter, semua sudah tahu apa yang harus dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Terutama saat ini kan banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang masih fresh, masih seger, di sawang itu masih enak. Nah itu ilmunya juga masih anget. Nah ilmunya masih anget, jadi mungkin secara teori atau secara metode mereka itu sebenarnya jauh lebih lebih indah daripada Pak Badrus ya untuk manajemen kelas. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan manajemen kelas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi kita pada saat mengajar itu kan ada tujuan. Nah, supaya tujuan itu nanti tercapai, ya itu kita harus punya manajemen sendiri sebagai guru di kelas. Kemudian yang kedua fungsinya, tujuan pengelolaan kelas agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang kadang-kadang dari sini itu sering kita jumpai ketertiban anak di kelas pada saat kita mengajarkan banyak yang kurang ya. Nah itu jadi manajemen kelas, pengelolaan kelas itu kita perlukan di sini ya. Bagaimana membuat anak-anak itu bisa tertib? Nah itu nanti saya akan berbagi praktik di sini. Kalau mungkin saya langsung aja ya, mungkin gini, kalau saya di kelas untuk membuat anak-anak bisa tertib, saya siapkan semuanya, anak-anak
benar-benar dalam kondisi siap menerima pelajaran. Jadi pada saat anak-anak itu masih ramai, saya biarkan dia. Saya lihat dia, saya pandang dia. Anak-anak yang tidak tertib itu tadi, saya lihat aja. Saya lihat, saya pantengin sampai anak-anak itu benar-benar tahu kalau kita itu melihat dia. Kemudian setelah dia sadar bahwa dia itu diperhatikan, otomatis dia nanti akan diam. Setelah anak-anak sudah kondusif, siap di kelas, anak-anak sudah siap menerima pelajaran. Di situ anak-anak sudah jadi pada saat anak-anak masih ramai, kita nggak bisa memulai pembelajaran dengan baik. Jadi apapun itu yang dianggap tidak tertib, kita persiapkan dulu. Nah, masing-masing guru mungkin punya cara bagaimana anak-anak itu supaya tertib, gitu ya. Masing-masing guru punya passion sendiri-sendiri untuk menertibkan anak. Kalau saya tadi ya, saya pantengin aja dia sampai benar-benar siap. Memandangnya pun kita jangan terlalu garang ya. Mungkin kita pandang dengan sadu sambil tersenyum. Nah, sungkan biasanya bagi kita anak-anak kalau sudah begitu kan. Nah, cuman kan karakter anak berbeda. Jadi itu akan berlaku lain untuk siswa yang luar biasa. Yang mungkin udah terbiasa tidur yang berkali-kali, yang sering kita jumpai masalah ya dagio. Nah di situ. Nah, nggak bisa kalau anak-anak seperti itu kemudian kita perlakukan sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami persilahkan, monggo Bu. Kita sambut narasumber yang kedua yaitu Bu Tria Wahyu Nikrum SPD. Monggo Bu. Terima kasih sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di momen atau acara berbagi praktik baik. Setelah sekian lama guys, kita tidak mengikuti acara seperti ini, berbagi praktik baik, mungkin karena berbagai kesibukan seperti ujian kelas 9 yang disusul dengan ujian kelas 7 dan 8. Alhamdulillah acara hari ini disponsori oleh RHK. Jadi acara hari ini ada sertifikatnya nih Bapak Ibu. Sertifikatnya berapa poin Bapak Ibu sudah tahu? 4 poin. Alhamdulillah. Nah, ini nanti bisa sangat berkontribusi membantu RHK kita semua di semester depan. Alhamdulillah. Pembahasan kita hari ini adalah pengelolaan kelas ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah katam dengan pengelolaan kinerja. Nah, tangannya di depan, kemudian diputar searah jarum jam. Arahnya ke kanan berarti. Diputar searah jarum jam. Mantap. Pelan-pelan Bapak Ibu, pelan. Diputar searah jarum jam, arah kanan, pelan-pelan, lebih cepat lagi, pelan-pelan. Tangannya diarahkan ke depan, jalan ke depan. Iya, ke depan gitu. Itu apa nih Bapak Ibu? Itu di situ tertulis apa itu pengelolaan kelas. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Pengelolaan itu usaha seorang guru untuk mengatur kelasnya menjadi kondusif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, kondusif, terus menyenangkan untuk anak-anak
sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi bukan hanya tugas seorang wali kelas. Materi kita juga berusaha untuk menerapkan karakter-karakter yang bisa tertanam pada murid dan panjangan semua otak-otak Ibu Umi. Jadi tidak melulu ke wali kelas menawi Bu Umi motor-motor karena sudah punya pengalaman bahwa jika ada anak yang mungkin katakanlah nakal atau apa, ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan ke wali kelas. Bu, anak ini fasilitator kalau menurut saya itu ya yang ada di otak saya, ya sepengetahuan saya itu fasilitator itu seorang yang namanya saja fasilitator. Fasil itu yang memfasilitasi atau membimbing, ya, menjembatani boleh. Jadi istilahnya sebagai ya fasilitator. Memfasilitasi gitu. Ya, jadi menuntun gitu loh maksudnya ya. Dari yang kita belum tahu, setengah tahu, agak tahu itu kalau ada fasilitator kita akan lebih jauh lagi, akan lebih mendalami apa yang materi-materi apa yang disampaikan. Sementara itu kita itu mau mengarahkan anak ke sini, tapi anak-anak kadang itu sulit dan mereka itu bilang, Bu, semua itu perlu proses. Jadi pada saat kita membelajarkan anak itu memang kita harus telaten. Kadang-kadang kita kan gitu Mbak, ada kurang telaten gitu. Jadi kadang-kadang anak itu mengatakan, Bu, itu kan perlu proses. Padahal tadi kami sudah melalui proses, tapi ternyata anak-anak tertentu itu memang tapi tetap belum bisa menerima kita apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut. Jadi sekali lagi sebagai guru berarti kudu telaten, kadang yo bolak-balik begitu. Apalagi saya IPA, mungkin matematika juga sama. Jadi dari awal sudah diterangkan, sudah belajar sendiri, ternyata mereka tetap mau proses. Mohon izin doakan saya pimpin secara Islam untuk yang beragama lain menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah jamil aqwali wal afat wa taradina bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayyiat wa tarfa'una bi antakal darajat wa tubayyana bi as-salawat min jamil khaitil hayati wa badal mamat inna usamil qarabul mujibut ta'awati wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa syahatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nanajjata minan nar wa afina hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.